Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah mengangkatkan derajat umatnya dari alam yang gelap hingga alam yang terang menerang seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak M. Apiptoni Suhendra Saragi MPD selaku dosen mata kuliah retorika dan yang saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Bahaya Rokok. Hadirin yang saya hormati, rokok telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan dianggap sebagai simbol kejantanan atau pelampiasan stres. Namun kita perlu membuka mata dan hati kita terhadap fakta-fakta ilmiah dan dampak sosial dari kebiasaan merokok. Setiap batang rokok yang dihisap bukan hanya membawa kenikmatan sesaat, tetapi juga membawa risiko jangka panjang yang mematikan. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia yang berbahaya dan sekitar 70 diantaranya bersifat karsinogenik atau pemicu kanker. Zat seperti nikotin, tar, karbon monoksida dapat merusak organ-organ vital dalam tubuh, terutama paru-paru, jantung, dan otak. Akibatnya, perokok berisiko tinggi mengalami penyakit mematikan seperti kanker paru-paru, jantung koroner, stroke, hingga gangguan kehamilan bagi wanita. Bukan hanya perokok aktif yang menderita, tetapi juga perokok pasif, yaitu mereka yang tidak merokok tetapi ikut menghirup asapnya. Anak-anak, ibu hamil, dan lansia adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban dari asap rokok yang mengepul di sekitar kita. Teman-teman yang saya banggakan, yang lebih memprihatinkan adalah peningkatan jumlah perokok pemula yang justru banyak berasal dari kalangan remaja dan mahasiswa. Padahal kita adalah generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan, bukan korban dari kebiasaan buruk tersebut. Selain bahaya kesehatan, merokok juga memiliki dampak ekonomi yang nyata. Uang yang dikeluarkan untuk membeli rokok bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti pendidikan, makanan bergizi, atau menabung untuk masa depan. Di tingkat nasional, biaya kesehatan akibat penyakit terkait rokok mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Ini tentu menjadi beban berat bagi negara. Hadirin yang berbahagia, sudah saatnya kita bersikap bijak. Kita harus memulai mengubah pola pikir bahwa merokok bukanlah gaya hidup keren, tetapi kebiasaan berisiko tinggi yang harus dihindari. Mari kita jadikan kampus sebagai lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok. Jadilah bagian dari generasi yang sadar akan pentingnya menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga masa depan. Jika tidak memulai dari sekarang, maka dampak buruknya akan semakin meluas, merugikan diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.